pertemuan kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, untuk mempersingkat waktu, mohon maaf sebelumnya karena saya tadi agak lambat masuknya. Kami persilakan pada Kiai untuk langsung bisa memberikan taujih kepada kita. Fadhal Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes suara dulu, apakah cukup terdengar baik atau harus pakai speaker ya? Di saya terdengar baik, Pak Kiai. Kalau pakai speaker udah bagus. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu sekalian, jamaah pengajian Al-Fauzan yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali mencoba untuk mentadaburkan ayat suci Al-Quranul Karim dan mencoba untuk mengambil inspirasi daripadanya. Ya, inspirasi ini adalah turunan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Kita dapatkan melalui kitab-kitab, melalui kajian-kajian, melalui pemahaman kita terhadap ayat-ayat Allah yang mudah-mudahan dapat menolong kita untuk memahami agama Allah. Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki menjadi baik, maka Allah akan membuat dia faqih, memahami, mengerti tentang agama. Jadi tafaqquh fiddin adalah kewajiban kita umat Islam. Ya, ada kata fikih. Fikih itu dari kata faqiha yafqahu. Ya, itu artinya cerdas, mengerti atau paham. Makanya dikatakan yufaqihu fiddin, dipahamkan baginya di dalam beragama. Sebab agama itu, ya, menurut hadis yang lain, ad-dinu aqlun. Agama itu akal, la dina liman lam la dima liman la aqlalahu. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal dan tidak punya pikiran. Karena itu gunakan akal pikiran kita, dipandu oleh hati nurani kita dengan keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah, dengan niatan mendekatkan diri kepada Allah, maka kita mencoba menggali berbagai pelajaran yang Allah berikan melalui Rasulnya Muhammad SAW, yaitu dengan mewahyukan kitab sucinya. Itulah sebetulnya kita mencari butiran-butiran inspirasi dari kitab suci, dari hadis-hadis Nabi dan lain sebagainya yang menjadi pedoman dalam hidup kita. Alhamdulillah, semangat belajar kita tidak berkurang meskipun di masa pandemi. Masa pandemi ini semoga saja cepat berlalu. Ini adalah ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun saya baca di berita itu Pak Jokowi bilang, ya, mungkin belum akan berakhir sampai tahun 2024, ya. Tapi ya kita tidak perlu khawatir karena sesungguhnya kita, khususnya umat Islam ini, ya, memiliki Allah Subhanahu wa taala sebagai sandaran. Allahus Samad, Allah tempat segala sesuatu bergantung. Kita selalu mohon pertolongannya, petunjuknya, bimbingan dan hidayahnya. Nah, kesempatan malam ini kita lanjutkan kembali ya kajian kita, yaitu kita mengkaji inspirasi dari surat Yasin. Terakhir kita sampai ke surat Yasin ayat berapa itu?
Mohon Pak Jazuli, terakhir di ayat berapa kita? Mohon maaf, saya tanya. Ya, Apa Ustaz. sudah terdengar? Terdengar, Ustaz? Sebentar. Saya juga agak lupa nih, kemarin kajian yang berbeda. Jadi, mesti ngecek dulu, Ustaz. Sampai ayat 17 ya? Kalau nggak salah sekitar itu ya. Berarti sekarang kita masuk ke ayat 18 ya. Dan saya minta supaya bisa mengirim ya. Apakah bisa dihubungkan dengan PowerPoint saya? Bisa Ustaz, dicoba. Coba ya. Berarti saya share screen ya. Mohon maaf. Iya Ustaz. Apakah sudah mulai tampak? Yaitu ayat 17 dan 18. 18 dan 19 ya, ayat 18 dan 19. Sudah kelihatan, Afwan? Untuk PowerPoint-nya belum Ustaz. Belum nampak. Tapi Kalau di ini sini nampak ini Ustaz. Baru filenya aja, Ustaz. Baru folder-folder, Ustaz. Baru foldernya, Ustaz. Suratnya belum tampil. Saya sudah masuk ke itu. Sudah masuk ke PowerPoint-nya. Sudah nampak, Pak? Masih folder, Ustaz. Mungkin dihidupkan dulu, Ustaz. PowerPoint-nya dibuka. Ini dikeluarin dulu. Apa namanya? Share screen-nya di stop dulu. Terus buka filenya, PowerPoint-nya, baru share screen lagi. Ya, oke. Saya coba. Nah, ini udah tampil, Ustaz. Udah. Ya. Terlihat surat Yasin ya? ayat 18 dan 19. Ya. Ya, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu inna tatayyarna bikum la in lam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum a in zukkirtum bal antum qaumun musrifun. Ya, ini adalah dua ayat dari surat Yasin yang saya kasih judul tribulasi dan makar terhadap dakwah. Sudah disampaikan di depan bahwa Nabi Muhammad SAW melalui surat Yasin ini oleh Allah Subhanahu wa taala ditarbiyah dengan tarbiyah rabbaniyah untuk memahami dakwah dan menjalankannya gitu. Oleh karena itu beliau diajarkan apa yang akan dihadapi oleh beliau dan para sahabatnya dalam perjuangan itu. Maka diceritakanlah tentang kisah utusan-utusan yang Allah kirim ke suatu negeri. Ya, kita waktu itu sudah membahas pada ayat 15 dan 16. Ya, kita ingat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada nabinya bahwa perlu sekali di dalam dakwah itu berjamaah. Waktu itu masih ingat ya. Jadi iz arsalna ilaihi musnaini fakazzabuhuma fa'azzazna bisalisin. Ya, Allah utus dua orang, kemudian mereka mendustakan dua orang utusan itu, utusan Rasul. Nah, kemudian Allah perkuat dengan yang ketiga. Dari situ tergambar bahwa perlu berjamaah karena ada hadis menyebutkan in kuntum salasun fa amiru ahadukum. Jika kalian bertiga, maka salah seorang di antara kalian hendaknya menjadi pemimpin. Maka di situ ada imam, ada makmum, ada pemimpin dan ada yang dipimpin di dalam berjuang. Maka dakwah diperlukan adanya organisasi. Ada pemimpin yang ikhlas, kemudian ada pengikut yang taat, ada program, ada tujuan-tujuannya, ada upaya untuk memenangkan, dan selanjutnya.
Itulah dakwah. Ya. Nah, kemudian pada kajian ayat 18-19 ya, dijelaskan di sini tribulasi terhadap dakwah. Ya. Kita akan lihat pada jawaban dari orang-orang kafir ya yang didatangi oleh para rasul itu. Mereka menjawab, inna tatayyarna bikum. Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. La in lam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu dan kamu pasti akan mendapatkan siksa yang pedih dari kami. Ya. Kemudian qalu ta'irukum ma'akum. Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu bukan karena kami, tapi adalah ulah kamu sendiri. Ya. A'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Apakah jika kamu diberi peringatan kamu menjadi malang, menjadi rugi? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Ya. Begitulah kata Allah di dalam surat Yasin ayat 18 dan 19. Kita lihat di sini pelajarannya apa? Ya. Pada saat itu para pemuka penduduk negeri itu, penduduk negeri Najran, berkata kepada ketiga utusan tersebut yang disitu oleh firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini, ya, inna tatayyarna bikum, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Jadi suka menyalahkan para dai, suka menyalahkan para ustadz asatijah, para ulama yang mengajak kepada dakwah. Ya, bisa kita lihat kejadian serupa juga terjadi seperti sekarang. Nah, itu juga pernah terjadi di masa Nabi kita Muhammad SAW. Dianggapnya Nabi kita di Mekah itu sebagai pembawa sial yang merugikan bagi bangsa Arab. Ya, jadi mereka selalu mempertentangkan keyakinan mereka dengan agama baru ini. Agama baru ini sebagai sesuatu yang berbahaya bagi kelangsungan kekuasaan mereka. Ya. Menurut tafsir Ibnu Katsir, ya, mereka sama dengan mengatakan, kami tidak melihat teman muka kalian adanya kebaikan bagi kehidupan kami. Jadi maksudnya para dai itu bikin repot aja, bikin reseh, gitu. Kalian adalah pembawa kesialan bagi kami. Menurut Mujahid seorang ahli tafsir di zaman tabi'in, pada saat itu pemuka kaum kafir mengatakan, tidak ada seorang pun yang semisal kalian masuk ke sebuah negeri, melainkan penduduk negeri itu mendapatkan hukuman. Artinya kami ini menjadi seperti ini, tidak maju ekonomi kami, perkembangan kami, kemakmuran bangsa kami menjadi hambat gara-gara dakwah yang kamu bawa. Ya, Imam Qatadah juga mengatakan bahwa maksudnya mereka berkata, jika kami tertimpa keburukan, maka sesungguhnya hal itu karena adanya kalian. Itu maksud dari ya kami bernasib malang karena kamu. Ya, seperti itu selalu dihadapi oleh para dai. Nah, ini sebetulnya adalah fitnah yang dilontarkan oleh kaum atau bangsa yang menolak kehadiran para rasul. Ya, dari dulu seperti itu, sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ya, bahkan Nabi Nuh itu diejek-ejek. Ya. Dan nabi-nabi sesudah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf dan lain sebagainya. Ya. Nah, yang paling jelas adalah tuduhan yang pernah dilakukan oleh Fir'aun kepada Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya. Di mana dikatakan, فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ. Apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata itu adalah karena usaha kami, karena kami menjunjung tinggi ajaran nenek moyang kami. Kami mengikuti kehebatan dari orang-orang terdahulu kami. Ya. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka mengatakan, ya, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa alaihissalam dan orang-orang yang besertanya. Ya. Jadi mereka menuduh bahwa kelemahan mereka, kekurangan mereka di dalam menjalankan kenegaraan, ya, kekuasaan, baik itu berupa bangsa ataupun suku, disebabkan karena pengaruh dari dakwah yang dibawa oleh Rasul, yaitu Musa alaihissalam. Jadi sama dengan hal itu.
Artinya peristiwa seperti ini adalah peristiwa biasa yang dihadapi oleh para rasul. Ya. Nah, di situ disebutkan kalau kalian tidak berhenti kami akan mengajab kalian, ya, merajam kalian. Qatadah mengatakan bahwa rajam ialah melempari si terhukum dengan batu, ya. Sedangkan menurut Mujahid makna yang dimaksud ialah merajam melalui kata-kata yaitu caci maki, kebencian dan lain sebagainya dilontarkan, ya. Bisa saja seperti zaman sekarang ini melalui media, ya, dengan memunculkan para buzzer dan lain sebagainya. Itu adalah cara untuk menjelek-jelekan dakwah. Kan ujungnya sama aja, yaitu menolak kebaikan, menolak dakwah, menolak perbaikan. Ya. Merajam biasanya dilakukan di depan umum dengan maksud menghina dan membuat jera serta membuat orang yang melihat atau orang yang bersimpati merasa ngeri dan ketakutan sehingga tidak jadi simpati, sehingga menjauhkan dirinya dari apa yang diajak kepada mereka. Inilah apa yang mereka lakukan. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan wala yamassannakum minna azabun alim, dan kamu pasti akan dapat siksa yang pedih dari kami. Ya. Ini yang lebih berat lagi. Karena kalau tadi itu rajam dengan ucapan atau kata-kata, ini dengan fisik, ya. Hukuman fisik yang keras, ya. Inilah sunatullah berupa tribulasi bagi aktivis dakwah ketika mereka menyuarakan kebenaran. Jadi Allah sudah mewanti-wanti kepada nabinya, karena ini surat yang turun di Mekah, ya, bahwa akan terjadi hal seperti ini. Al-Quran telah menjelaskan berbagai ujian kekerasan yang dialami oleh Rasul Muhammad SAW dalam dakwah mereka. Ya. Rasul-rasul juga seperti itu. Musa alaihissalam, Ibrahim yang dibakar, Musa yang dikejar-kejar sampai mencapai tepi laut, ya, kemudian diberi oleh Allah Subhanahu wa taala mujizat karena beliau akan dibunuh dan dimusuhi. Nuh alaihissalam yang diejek, dihina, dicaci, dimaki karena dianggap beliau itu aneh, ya, membuat perahu di atas bukit. Kemudian Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Saleh alaihissalam ini, ya, kita tahu bahwa beliau dibully sedemikian rupa, ya, sehingga ajarannya itu ditinggalkan, yaitu mereka membunuh unta betina yang dilarang Allah membunuhnya. Nabi Zakaria, Nabi Isa yang mau disalib, tetapi kemudian, ya, tidak bisa karena Allah menggantinya dengan sahabatnya. Ya, itu semua adalah bentuk tribulasi yang dihadapi oleh para nabi dan rasul. Nah, Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika di Mekah, ya, fitnah, kebencian dan permusuhan menjadi makanan sehari-hari mereka. Ya, makanya ada rencana jahat yang dilancarkan para penguasa untuk menolak kebenaran Islam. Jadi itu hal biasa dalam perjuangan. Dengan mengetahui ini kita menjadi lebih sabar, tahu bahwa memang begitu perjalanan perjuangan itu, ya. Sehingga dengan demikian, ya, semangat jihad itu meningkat, gitu. Nah, puncaknya seperti dijelaskan Allah dalam bentuk ancaman terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Dalam surat Al-Anfal ayat 30, Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu, ya. Daya upaya untuk menghancurkan atau merusak disebut dengan makar. Wa iz yamkuru bika, ya. Ketika mereka memikirkan daya upaya atau makar untuk menangkap kamu, ya. Liyusbituk, memenjarakan kamu, au yaqtuluk, atau membunuhmu, au yukhrijuk, atau mengusirmu. Jadi memenjarakan itu mencari kesalahannya, mencari kesalahannya biar sedikit dijadikan besar, ya. Lain kalau mereka sendiri yang salah, ya, salah yang besar dijadikan kecil, ya, atau dibuat orang yang bersalah itu lari. Kalau
orang yang bersalah itu adalah dai, ya, yang salahnya sedikit diperpanjang, begitu. Atau membunuhmu, ya, kalau perlu dibunuh, atau diusir, seperti yang terjadi. Nah, Nabi Muhammad hampir dibunuh oleh mereka, ya, dan seperti diusir dengan tidak sengaja, tapi mereka sebetulnya sudah merencanakan hal itu. Nah, Allah katakan, ya, wayamkuruna wayamkurullah, mereka memikirkan tipu daya dan Allah juga membalas tipu daya itu. Wallahu khairul makirin, dan Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Dari sini kita pahami bahwa dakwah itu merupakan proyeknya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang kafir, orang-orang yang musyrik atau kaum munafikin, orang-orang yang menentang dakwah selalu berpikir bahwa untuk kepentingan si dai, ya. Sementara mereka jadi dirugikan dengan kehadiran dakwah tersebut. Maka mereka berusaha untuk melakukan tipu daya. Nah, karena mereka tidak sadar bahwa dakwah ini adalah programnya Allah, ya, mereka tidak tahu bahwa Allah pasti membalas apa yang mereka perbuat itu. Allah menggagalkan tipu daya itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ya, itu ayat 30 surat Al-Anfal. Ada lagi kisah menarik dalam dakwah adalah kisah para pemuda Kahfi, yang digambarkan bahwa para pejuang dakwah harus bersembunyi dari kejaran musuh-musuh yang merupakan rezim penguasa zalim, ya. Pada saat kisah Ashabul Kahfi itu mereka sembunyinya ke gua, ya. Nah, di sana ada penjelasan tentang kekejaman yang tadi disebutkan di dalam surat Yasin, ya. Innahum iyazharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim walan tuflihu izan abada. Ya, di antara para pemuda itu mereka berbicara satu dengan yang lain. Kemudian salah satu ungkapan mereka dalam surat Al-Kahfi ayat 20 adalah, ya, bahwa akan ada upaya untuk melakukan perbuatan jahat, ya, terhadap para pejuang itu. Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempar kamu dengan batu, ya. Yarjumukum, lempar kamu dengan batu, atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Au yu'idukum fi millatihim. Ya, kalau begitu kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Jadi dalam ayat ini diajarkan bagaimana, ya, pejuang-pejuang dakwah itu masih muda-muda, ya, yang disebut dengan Ashabul Kahfi. Para pemuda penghuni gua. Kenapa mereka di gua? Karena mereka sembunyi, karena mereka tidak bisa berdakwah. Jadi sembunyi di gua itu menghindarkan diri dari bentrokan, tetapi mereka tetap mengajarkan kebenaran. Mereka merekrut orang-orang, mencari orang-orang baru untuk dapat didakwahi, dan mereka membinanya dengan sembunyi-sembunyi, ya. Dan mereka melakukan penataan dakwahnya, ya, di gua tersebut. Nah, itulah ungkapan yang mereka kemukakan satu dengan yang lain, ya. Bahwa kalau kalian diketahui, repot kalian nanti, ya. Nanti dilempar batu, dipaksa lagi kembali ke agama nenek moyang, dan seterusnya. Inilah yang Allah gambarkan dalam ayat tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajari Nabi Muhammad SAW cara menjawab tudingan dan fitnah yang disebutkan tadi dengan mengembalikan pada logika mereka sendiri. Sebagaimana kita temukan pada ayat Yasin tadi, ayat 19. Qalu ta'irukum ma'akum. Ya, mereka berkata, kemalangan kamu itu karena ulah kamu sendiri. Jadi kita harus berbicara dengan bahasa kaum, dengan bahasa mereka sendiri, ya. Sebagaimana dalam surat Yasin ayat 19 ini. Ya. Jadi kita balikkan ungkapan dari mereka, ya, dengan bahasa mereka. Kalau kaitannya kita merugikan secara politik, kita jelaskan secara politik, kalian sendiri yang memang bermasalah. Kalian sendiri yang mempunyai keputusan-keputusan yang keliru, ya, aturan-aturan yang keliru sehingga menimbulkan persoalan. Ya, itulah tugas dari para dai. Ta'irukum ma'akum. Ini kesialan itu akibat tingkah laku kalian sendiri. Ayat ini semakna dengan apa yang disebutkan dalam firman Allah
yang menceritakan perihal kaum Fir'aun. Ya, saya langsung bacakan artinya. Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata, ini adalah karena usaha kami. Ya. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang besertanya. Ya. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah. Jadi, ya, mereka itu mencari-cari alasan saja untuk menolak dakwah dengan menyebutkan mereka menjadi sial gara-gara para dai. Ya. Nah, di sini ya terjadi juga di masa Musa alaihissalam. Hal sama juga terdapat dalam dialog Nabi Saleh alaihissalam ya dengan kaumnya yang menentang dakwah. Di mana Nabi Saleh saat itu berkata, "At-tayyarna bika wa bimman ma'aka qala ta'irukum indallah." Mereka kaum Saleh berkata, kami mendapat nasib yang malam disebabkan kamu dan orang-orang yang besertamu, yaitu pengikut kamu. Nabi Saleh menjawab, nasibmu ada pada sisi Allah, bukan kami yang menjadi sebab kalian menjadi seperti itu. Menurut Ibnu Katsir, Qatadah dan Wahab Ibnu Munabbih, mereka mengatakan yang dimaksud dengan ta'ir di sini adalah amal perbuatan, yakni amal perbuatan kalian. Di dalam firman Allah yang lain ya disebutkan wa in tusibkum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik. Kul kullu min indillah fama li haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna hadisa. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini ada dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa bencana, mereka mengatakan ini datangnya dari sisi Nabi Muhammad. Ini datangnya dari sisi kamu, hai Muhammad. Ya, maka Allah memerintahkan Rasulnya untuk mengatakan, ya, kullu min indillah. Semua itu dari sisi Allah. Ya, karena sudah takdir juga gitu ya. Maka mengapa orang-orang itu, orang-orang munafik hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Surat An-Nisa ayat 78. Nanti kita pelajari secara umum bahwa di dalam surat Yasin ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita keimanan kepada takdir. Ya. Salah satu di antaranya adalah takdir syar'i yang terjadi pada diri manusia, ya. Datangnya dari sisi Allah yang harus kita imani. Yaitu bagaimana kita harus berbuat dan berikhtiar selalu mengikuti Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Allah telah menjanjikan segala kebaikan bagi orang-orang yang mengikutinya. Ya, kita harus percaya bahwa kebaikan itu bersifat dunia dan akhirat. Ya, termasuk bagi penegakan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu adalah takdir syar'i, ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika mereka menolak syariat Allah, mereka menolak ajaran agama Allah, ya, maka dengan sendirinya ya kesialan akan terjadi pada diri mereka dan terdapatlah kerugian-kerugian. Ya, dan itulah yang terjadi di negeri manapun ya di muka bumi ini di dalam zaman apapun bagi siapa-siapa yang menolak syariat agama Allah. Itu ya. Maka firman Allah yang di ujung dikatakan ain zukirtum bal antum kaum musrifun. Apakah jika kamu diberi peringatan kamu bernasib malang? Sebenarnya kamu kaum yang melampaui batas. Ayat 19 ujungnya, ya. Ya ini karena kami berikan peringatan kepada kalian dan memerintahkan kepada kalian agar mengesahkan Allah dan memurnikan penyembahan hanya kepadanya, lalu kalian membalas kami dengan ucapan seperti itu. Dan kalian mengancam dan menindas kami, ya, membuli kami, merundung kami, ya. Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Yasin ayat 19. Ada di antara ulama yang mengatakan ini firman Allah Subhanahu wa taala ya kepada mereka. Ya. Kalian itu adalah kaum yang melampaui batas. Bal antum kaumun musrifun. Ini sesuai dengan ayat lain, balhum kaumun taghun. Yaitu orang-orang kafir adalah kaum yang melampaui batas. Begitu. Selanjutnya, menurut Ibnu Katsir, Qatadah, Wahab Ibn Munabbih, mereka mengatakan menurut Qatadah bahwa sesungguhnya kami peringatkan
mengingatkan kalian tentang azab Allah, lalu kalian menimpakan kesialan bagi kepada kami, sebenarnya kalian adalah kaum yang melampaui batas, ya. Seperti dalam surat At-Tur ayat 32 tadi sudah saya bacakan. Apakah mereka diperintahkan oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini, atau mereka kaum yang melampaui batas? Ya, dari situ kita tahu bahwa setiap manusia memiliki batasan-batasan, ya, dalam kehidupan mereka, dan agama menjelaskan batasan-batasan tersebut. Kemudian agama mengarahkan kepada aturan hidup yang sempurna, yang baik untuk mereka, agar mereka diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yang membuat negeri mereka menjadi makmur. Tetapi kebanyakan mereka melampaui batas sehingga mereka tidak beriman. Ya, kita tahu di dalam surat Iqra, itu surat apa ya, Iqra? Ya, itu kalla innal insana la yatgha. Surat ke-96 ayat 6. Ingatlah bahwa manusia itu adalah keterlaluan, melampaui batas. Ar-ra'ahu stagna, karena mereka melihat dirinya serba cukup, ya. Melihat mereka cukup pintar, cukup pandai, cukup ekonominya maju dan sebagainya. Inna ila rabbika ruj'a, ya. Ingatlah bahwa kepada Rabb-Mu lah, ya, semua dikembalikan, bahwa mereka itu kembali kepada Allah. Mereka lupa bahwa aturan-aturan ini bukan hanya untuk di dunia, tapi juga untuk akhirat, ya, bahwa ada tuntutan Allah yang lain, yaitu apakah mereka diridhoi Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka masuk ke dalam keridhaannya itu dengan kebahagiaan dunia dan akhirat, ataukah mereka dibenci oleh Allah sehingga mungkin mereka dapat dunia tetapi mereka akan merugi di akhirat nanti, ya. Nah, kaum yang melampaui batas lupa dengan aturan-aturan seperti ini, dan para rasul datang untuk mengingatkan batasan-batasan Allah, ya. Jadi apa batasan Allah itu disebut dengan hududullah, atau juga biasa disebut dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah sunatullah dalam dakwah, ya, dialami oleh para rabi dan rasul, banyak contohnya dan kejadiannya, dan di dalam surat Yasin ayat 18 dan 19 ini, ya, itu terjadi kepada dua orang utusan, ya, dari negeri Najran itu. Nanti kita akan membahas selanjutnya mereka yang mengikuti rasul tersebut, ya, yang betul-betul beriman kepada dua orang rasul tadi, tiga orang rasul tadi karena ditambah dengan satu, ya, yang kemudian dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Ya. Saya kira untuk hari ini cukup sekian dulu, mungkin ada pertanyaan, masukan dan lain sebagainya yang bisa antum sampaikan kepada saya. Kita coba untuk kaji di sini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Pak Kiai. Nah, kita dengarkan sama-sama tadi taujih nasihat dari surat Yasin ayat ke-18 dan 19 yang intinya dakwah itu mengalami ujian, cobaan seperti yang dialami para nabi sebelum Rasulullah maupun Rasulullah sendiri, dan Rasulullah diajarkan bagaimana membalas kata-kata mereka. Ini sangat mirip saat ini. Setiap orang-orang yang ingin menyampaikan tentang keislaman, maka kelompok yang tidak suka langsung menghinanya, langsung mendiskreditkannya, menjawab menakut-nakutinya, dan malah disudutkan, ya, dihadap-hadapkan dengan konstitusi atau 4 pilar dan lain-lain. Padahal semua itu dibangun oleh para ulama. 4 pilar atau 4 konsensus itu dibangun oleh ulama yang memperjuangkan kemerdekaan. Baik, mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan, baik di chatting maupun di secara langsung boleh juga jika ada pertanyaan. Sembari menunggu, mungkin
eh, apa namanya, saya juga mungkin ada sedikit pertanyaan, Ustadz. Jadi Boleh, bagaimana silakan. ya kita tahu saat ini hukum itu bagi sebagian orang memang dipandang tajam ke bawah ya, tumpul ke atas. Jadi yang banyak apa namanya dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat perbuatannya seperti korupsi itu justru malah mendapatkan keringanan, kemudahan, dan juga banyak hal ya, sisi-sisi penegakan korupsi juga demikian. Nah, ini menjadi persoalan bangsa ini juga yang mungkin barangkali dari sebagian yang sudah sering mengingatkan justru malah di pojokan dan seterusnya. Ini juga bagaimana sesungguhnya mereka berupaya untuk meluruskan, menunjukkan apa, menuntut keadilan bagi para pelaku tersebut. Sementara orang-orang yang mungkin di bawah kesalahan kecil terlihat mereka sulit mendapat keadilan, di mana banyak yang mungkin dihukum yang jauh lebih berat bisa dirasakan oleh, artinya keadilan itu tidak didapatkan oleh mereka. Nah ini apakah kita cukup berdoa saja, Ustadz, di situasi seperti ini? Apa namanya, lalu apa doa yang barangkali bisa membuat apakah doa yang merubah situasi ini? Apakah berdoa untuk membuka hati mereka? Apakah berdoa agar apa namanya, Allah membuat keputusan yang kita harapkan dan seterusnya, sehingga kita mendapatkan keadilan. Barangkali itu Ustaz yang menjadi pertanyaan sedikit. Pertanyaan, ya. Terima kasih, pertanyaan yang sangat baik ya. Kita menyaksikan dengan jelas pada saat sekarang ini bagaimana hukum ya itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ya. Hukum seperti golok begitu, yang turun dari atas ke bawah, ya, yang mana bagian tajamnya terkena ke bawah, artinya kepada rakyat kecil. Sementara orang-orang yang kaya, orang-orang yang berkuasa dan lain sebagainya itu tidak terkena hukuman itu. Banyak contoh di tengah-tengah masyarakat ya, bagaimana ada orang yang inisialnya HM misalnya itu keluar negeri karena sudah diketahui umum bahwa dia terlibat dalam korupsi ya. Kemudian ada juga orang yang korupsinya sampai puluhan triliun ya, kemudian mendapat hukuman yang ringan saja dengan alasan bahwa dia selama ini telah menderita karena dibully oleh masyarakat ya. Ada juga orang yang diketahui dengan jelas bahwa dia pelaku pelecehan seksual terhadap anak-anak ya, itu karena dia selebriti itu kemudian diangkat-angkat seolah-olah dia orang yang hebat, yang dizalimi dan sebagainya ya. Sementara pejuang Islam yang menyuarakan kembali kepada kebenaran, kembali kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 yang murni ya, yang berlandaskan kepada nilai-nilai tauhid, itu malah dipenjara. Itu yang terjadi di negeri kita ya. Ini disebabkan apa? Ya, tidak lain karena kebodohan atau kejahilan terhadap Allah Subhanahu wa taala ya. Kebodohan atau kejahilan terhadap agama Allah yang mereka anut sendiri sebetulnya. Ya. Padahal jelas dalam berkonstitusi, bernegara kita dilandasi dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Kemudian ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang terutama sekali keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Penegakan keadilan ini ya memang sekarang ditegakkan dengan hukum yang bukan hukum Allah sebagai hukum utamanya. Ya.
yaitu ya hukum buatan manusia. Ya, kalau hukum buatan manusia ya seperti inilah. Meskipun di Indonesia hukum Allah juga diakui, ya. Dalam hal ini di dalam masalah yang dibatasi pada kegiatan-kegiatan tertentu seperti misalnya hukum waris, hukum pernikahan dan lain sebagainya. Tidak ada urusan KUA, kantor urusan agama, ya. Tetapi secara umum di Indonesia, ya, masalah hukum pidana, pidata dan lain sebagainya menggunakan hukum yang bersumber dari negara yang dulu menjajah Indonesia, Belanda, ya. Jadi kita masih sangat tergantung. Ya, seperti itulah hukumnya. Memang hukumnya sendiri memang lemah sehingga bisa dimain-mainkan. Dan karena itu juga membuat para penegaknya juga menjadi lemah pula, ya. Karena mereka bukan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau di dalam hukum Islam orang yang melakukan pelecehan seksual, apalagi terhadap anak kecil, seharusnya kan sudah dirajam, sudah habis begitu. Ya, seharusnya sudah dihukum mati, dipermalukan dengan dirajam di tengah-tengah. Tetapi ya, karena ini hukum manusia, maka dia hanya ditahan selama kurang lebih 3 tahun saja. Ya, itu contoh. Dan ini sangat mengenaskan begitu, karena korbannya ya itu cukup atau sangat menderita. Nah, perbuatan seperti itulah yang menggambarkan orang-orang ini melampaui batas, seperti tadi dikatakan, ya. Dan mereka berusaha agar dakwah para dai, para mujahid Islam, ya, itu mendapat hambatan-hambatan, ya, dengan cara memfitnah mereka, mendirikan negara Islam, ya, ikut Afghanistan, punya ideologi khilafah dan lain sebagainya, berbagai macam tudingan mereka sampaikan, ya. Nah, sebetulnya solusinya bagaimana? Solusinya kita masuk melalui, ya, konstitusi yang disepakati bersama oleh umat ini, ya, yang telah selama ini ulama kita memperjuangkannya dalam kemerdekaan kita, yaitu ya Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ya, tetapi dengan pemahaman, ya, ideologi yang kita miliki, ya, bahwa Islam ini memberi kontribusi terbesar bagi negara ini, ya, bahwa Islam ini memberikan dasar bagi penegakan, ya, yang disebut dengan ketuhanan yang Maha Esa itu, ya, dengan tauhidnya, dengan la ilaha illallahnya. Islam yang menjadi dasar bagi kemanusiaan yang tegak berdasarkan akhlakul karimah, yang adil dan beradab. Adab itu adalah akhlak. Adil itu adalah aturan hukum yang benar. Ya, makanya Islam harus menjadi sumber hukum di Indonesia dan diperjuangkan oleh para ulama kita di dalam dunia hukum, baik itu di dunia ilmiah, di kampus-kampus dan sebagainya, ataupun di dalam perjuangan konstitusional, ya, dan itu dibenarkan secara dan itu harus melalui bagaimana kita memperjuangkan itu melalui DPR, ya, sehingga dia masuk melalui undang-undang yang dibuat begitu. Jadi sangat penting kita memperjuangkan politik, jangan ditinggalkan politik, karena politik itulah kita berjuang secara konstitusional berdasarkan kepada kesepakatan-kesepakatan bersama, ya, yang telah dibangun di tengah-tengah suatu masyarakat itu. Nah, itulah bahasa kaum kita sekarang yang disebut dengan lughatul kaum, ya. Dalam ruang lingkup dakwah bentuknya jihad siasi, perjuangan politik, ya. Dan tentu ini harus dijalankan oleh kita. Nah, boleh juga dakwah tentu dengan cara-cara lain, kegiatan-kegiatan sosial, dakwah di bidang ekonomi dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita mau bicara tentang hukum, ya, pemerintahan, kekuasaan dan lain sebagainya, tidak bisa tidak, ya, melalui jalur politik dan melalui partai politik, ya. Karena begitulah nasib ketika umat Islam itu tidak mempunyai partai yang kuat
yang mereka dukung bersama, yang kemudian melahirkan pemimpin-pemimpin yang betul-betul muslim sejati, yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kondisinya, ya. Kalaulah negarawan muslim yang memimpin, insya Allah ini tidak akan terjadi. Kita berharap ya dengan perjuangan dakwah, maka Partai Islam bisa kokoh, kuat, dan kemudian bisa menang, dan kemudian lahirlah pemimpin-pemimpin Islam yang bisa menegakkan keadilan, sehingga hukum tidak lagi tajam ke bawah, tumpul ke atas, tapi seperti mata pedang, ya, yang ke atas ke bawah itu sama-sama tajam, gitu. Sehingga dia bisa memberantas kezaliman, memberantas koruptor, ya, orang-orang yang berbuat riswah dan lain sebagainya dengan tegas, dengan jelas, begitu. Saya kira itu jawabannya. Ya. Solusinya seperti itu. Kita kembali kepada ya politik yang benar berdasarkan kesepakatan para ulama kita dahulu dengan seluruh komponen bangsa kita. Ya, terima kasih itu, Pak. Terima kasih. Silahkan yang lainnya. Baik, terima kasih Pak Kiai atas pencerahannya, atas pertanyaan tadi. Bapak Ibu sekalian, silakan. Masih ada satu pertanyaan lagi yang mungkin bisa disampaikan. Mau langsung atau di lewat chat bisa juga. Masih diberi kesempatan. Jadi memang perjuangan umat harus menyeluruh. Salah satunya adalah lewat jalur politik. Ya, kita setiap warga negara dijamin memiliki hak politik. Ya silakan nanti itu digunakan sebenar-benarnya sesuai dengan perjuangan ya, perjuangan para dai, perjuangan ulama yang telah memperjuangkan negeri ini sejak awal kemerdekaan. Baik, Bapak Ibu sekalian, apa masih ada pertanyaan atau mau mungkin sharing juga, sharing pengalaman yang mungkin nanti bisa ditanggapi oleh Pak Kiai? Silakan. Dr. Sigit barangkali kalau masih bersama, jika ada yang ingin ditanyakan. Oh, Dr. Sigit sudah pamit ya, kelihatannya tadi bergabung. Dr. Basuki adakah? Dr. Basuki tidak terlihat di sini. Dr. Basuki. Mas Priyono dari Klaten barangkali ada yang ingin disampaikan, ditanyakan. Atau Bu Desi, silakan. Baik, mungkin sudah paham nih Ustadz. Jadi baik tadi yang disampaikan Ustadz maupun penjelasan dari pertanyaan yang sempat tadi saya utarakan, kelihatannya para peserta sudah dapat menangkap maksudnya, sehingga tinggal aplikasinya ke depan. Jadi tidak hanya berdoa tentunya, tapi harus terjun pula untuk mendukung perjuangan agar keadilan ini bisa tidak sekedar tajam ke bawah, tapi juga kedua sisi harus seimbang, baik yang di atas maupun rakyat jelata. Baik, kalau begitu mungkin bisa ditutup dengan doa Ustadz, dengan harapan-harapan yang tentu kebaikan untuk semua umat, bangsa, dan negara. Tafadhol Pak Kiai. Baik, kita mulai berdoa bersama. Ya. Kita mulai dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan yu'afini ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana innana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma dfa' 'anna al bala wal waba wa darkis syata wa su'il qada wa samatatil a'da wasu'il qada wa syamatatil a'da wal fitan wal mihan la yaksifu ghairuk. Allahumma inna na'udzubika minal juzzam wal baras wa sayyi minal asqam. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallahul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antasfiya mardana wa mardal muslimin wa khasatan fi ahlina ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah ya Tuhan kami, lindungilah kami dari segala kesulitan-kesulitan hidup ya Allah, terutama dari wabah corona yang berkepanjangan ini ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sakit daripada kaum muslimin dan keluarga kami ya Allah. Ya Allah, gantilah itu dengan kebaikan, dengan pahala yang berlipat ganda. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah kami, maafkanlah kesalahan kami, bimbinglah kami ke jalan-Mu yang lurus, yang benar, yang Engkau ridai ya Allah. Ya Allah, dekatkanlah kami dengan-Mu ya Allah, dekatkanlah kami dengan kitabullah Al-Quranul Karim. Jadikanlah dia pedoman, cahaya, dan jalan hidup kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami rizki untuk senantiasa membacanya di waktu pagi, siang, ataupun malam hari. Ya Allah, bimbinglah kami untuk memahami isi dan kandungannya, untuk mengamalkannya ya Allah dalam kehidupan kami. Ya Allah, jadikanlah kami ahlul Quran yang merupakan orang-orang yang khusus di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari mara bahaya, dari kebencian dan permusuhan. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang Engkau cintai, yang mencintai Rasul-Mu dan mencintai orang-orang yang beriman. Ya Allah ya Tuhan kami, bimbinglah kami ke jalan yang lurus, yang benar, yang Engkau ridai, dan jauhkanlah kami dari kesesatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah alamin. Jazakallahu khairan Pak Kiai Al-Hidayat yang sudah membersami kita dalam kajian pekanan pada hari Rabu malam ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita akhiri dan mohon pamit Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit Pak Kiai.